Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Ini mungkin adalah materi pertama ya selama coronavirus attack di mata kuliah Computer Vision. Oke, ini tidak perlu lama-lama sepertinya karena ini nanti masih akan ada 2 video lagi. Kalau enggak ya satu aja mungkin enggak apa-apa. Yang penting kita sudah tahu basicnya. Oke, jadi ini kita kemarin sudah belajar ya yang terakhir sebelum kita eh, terpisah karena coronavirus kemarin. Computer vision itu membawahi 2 bidang ilmu yang sangat berkaitan dan juga sangat eh, wajib ada ketika ketika kita harus belajar computer vision, yaitu yang pertama adalah digital image processing atau bisa kita kenal dengan sebutan pengolahan citra digital. Dan yang kedua adalah pattern recognition ataupun bisa disebut sebagai pengenalan pola. Nah, di sini sebenarnya itu 2 bidang itu tuh harus sudah menjadi mata kuliah sendiri. Yang mana itu bisa 2 ataupun 3 SKS, bahkan harus 3 sebenarnya. Nah, bagaimana kita akan mengejar itu? Yes, kita kejar seadanya aja. Jadi yang penting kalian tahu sih bagaimana sih sebenarnya proses citra digital itu dilakukan. Nah, nanti eh, kita akan mulai dari basicnya dulu. Oke, sebenarnya apa sih digital image itu apa ataupun citra digital itu sebenarnya apa? Jadi secara pengertian itu adalah sebuah gambar 2 dimensi yang mana terdiri dari as a finite set of digital value yang mana memiliki nilai-nilai digit yang dinamakan sebagai pixel. Nah, pixel itu apa? Teman-teman mesti sudah sering dengar ya kalau pixel itu apa. Mesti kalau teman-teman ini contohnya, ini sebuah kamera, katakanlah kamera menjepret sebuah gambar mangga, katakanlah ini mangga, gambarnya ini foto mangga. Ketika teman-teman pernah kan ketika ngezoom itu sampai eh, tinggi ataupun kadang kalau nge-share apa terus pengen dilihat secara detail, ternyata loh ini ada pecah-pecah. Nah, inilah gambar pecah-pecah ataupun yang mana itu berbentuk kotak-kotak itulah yang disebut pixel. Jadi gambar itu yang namanya gambar citra itu adalah sesuatu yang terdiri dari pixel-pixel. Nah, di sini oke, langsung kita jumping-jumping pokoknya yang penting tahu basicnya. Apa itu sebenarnya pixel? Sebenarnya di dalam pixel itu ada apa sih? Nah, mungkin teman-teman nggak pernah berpikir ya. Jadi kalau di gambar ini, misalkan di zoom, ternyata gambarnya seperti ini. Gambar telinga si kancil ini. Ya, apa ini? Ya, kancil ini kalau di zoom itu ternyata segini. Adanya kotak-kotak. Ini kalau bahkan kita nggak mengenal ini gambar apa. Isinya apa? Ternyata di situ cuma warna aja. Nilai warna. Jadi ini coklat, ini putih, ini abu-abu, ini hitam. Nah, ternyata ketika ini pixelnya di zoom out. Nah, di situ kelihatan bahwa ternyata itu adalah gambar ini. Jadi susunan yang mana setiap pixel ini memiliki nilai. Pixel values typically represent gray level. Nah, ini kalau warna ya. Kalau warna, nah ini kalau gray level. Kalau gray level itu adalah gambar hitam putih. Gambar hitam putih itu yang terdiri warnanya adalah antara range-nya antara hitam sama putih aja. Jadi ya hitam, abu-abu, putih. Nah, tergantung berapa harusnya kita harus belajar juga sih kedalaman warna, bit depth. Wah, tapi itu nanti lama lagi malah. Nah, ini terus kalau warna itu bagaimana, Pak? Kok bisa ada warna? Nah, bagaimana sih kenapa kok ada warna? Nah, di sini biasanya citra itu kalau yang diolah ataupun yang sering diaplikasikan dalam aplikasi itu yang biasanya yang paling sering adalah citra grayscale ataupun hitam putih. Karena apa? Karena paling gampang dan komputasinya tidak terlalu berat. Jadi memudahkan antara spek komputer bahkan kadang video atau CCTV rata-rata memang dibikin hitam putih saja. Karena apa? Biar ketika memproses sistemnya itu tidak berat. Padahal video misalkan ngerekam sehari semalam katakanlah.
video itu untuk dianalisis. Nah, kan semakin banyak pikselnya, semakin banyak resolusinya semakin tinggi. Resolusi semakin tinggi berarti kan istilahnya pikselnya semakin banyak kan. Nah, itu akan komputasinya akan semakin berat lagi. Nah, di sini biasanya kenapa banyak masih kebanyakan pakai grayscale karena yaitu tadi komputasi komputer kita masih mampunya kapasitasnya masih sampai segitu. Kemudian yang kedua, 3 samples per point. Jadi setiap pixel itu memiliki nilai 3 warna. Jadi red, green, dan blue. Makanya inilah yang dinamakan jadinya citra warna. Karena satu pixel itu mengandung 3 warna, campuran dari 3 warna antara red, green, dan blue. Kalau yang grayscale tadi itu black sama white aja. Nah, di situ itu bedanya. Makanya berarti akan ada 3 layer. Jadi layer yang pertama, kemudian kalau di sini ya gambarnya. Nah, di sini. Nah, di sini berarti misalkan ini di titik ini hitam aja. Kalau gambar warna bagaimana? Berarti satu ini di atas ini warna green, kemudian di belakangnya ada channel warna blue, yang belakangnya lagi ada channel warna red. Jadi ada red, green, dan blue. Jadi kotaannya jumlahnya sama, cuma numpuk-numpuk. Nah, jadi nanti ujung-ujungnya akan terdapat 3 warna itu tadi. 3 warna dan menjadi satu. Nah, terus ada lagi yang lebih tinggi lagi, yaitu 4 sampel per point. Nanti red, green, blue, dan alpha. Kalau misalkan ada opacity. Jadi misalkan red, green, blue dalam satu pixel, terus kemudian opacity-nya berapa di situ. Katakanlah itu misalkan 0%, ada yang 100%. Nah, misalkan di sini ya berarti opacity-nya 100%. Tapi kalau yang di sini ya mungkin mulai 10%, 5%, nah sini 0%. Seperti itu. Oke, nah terus itu tadi adalah citra digital. Kalau berarti pengolahan citra digital itu apa? Jadi banyak ya penafsirannya tergantung siapa yang mengatakan teori ahlinya siapa. Nah, ini secara garis besar sebenarnya gampangannya itu adalah ada 2 hal utama yang dilakukan dalam suatu proses pengolahan citra digital. Itu yang pertama, improvement of pictorial information for human interpretation. Jadi improvement. Jadi pengolahan citra digital itu apa sih? Ya mengolah dari citra yang kurang baik menjadi lebih baik. Dalam hal apa? Dalam perspektif penglihatan manusia. Jadi katakanlah ada gambar blur dibenarkan, kemudian ada gambar yang apa itu terlalu kontras, berarti kontrasnya direndahkan, terlalu cerah, berarti kecerahannya dikurangi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, processing of image data for storage, transmission, and representation for autonomous machine. Jadi penyimpanan ataupun pendistribusian ataupun pengolahan sebuah gambar untuk tujuan apa? Untuk tujuan menciptakan sebuah mesin otomatis. Jadi setelah tadi gambar itu direkam, kemudian disimpan kan, nah gambar itu nanti yang disimpan yang tadi akan dianalisis. Bagaimana sih gambar ini? Nah itu akan nanti akan makanya kenapa citra digital ini bersinggungan dengan yang namanya pattern recognition dan juga computer vision. Nah ini some argument about where image processing ends and fields such as image analysis and computer vision start. Jadi intinya adalah bahwa ada yang juga yang mengatakan bahwa digital image processing itu adalah sebuah proses yang mana itu selesai ketika computer vision dan juga analisis gambar mulai dianalisis itu dimulai. Jadi gimana ya? Jadi adalah sebuah proses atau proses computer vision atau proses pre-processing sebuah gambar sampai tahapan akan dianalisis. Jadi sampai tahapan siap dianalisis itu namanya digital image processing. Kalau sudah masuk tahapan image analysis, nah itu computer vision ataupun pattern recognition sudah mulai mengambil ranahnya seperti itu. Jadi ya berarti intinya adalah seperti ya sampai dari perbaikan, kemudian mulai pengambilan, perbaikan, dan setelah itu siap untuk diolah.
Nah, contohnya apa? Nah, di sini biasanya contohnya adalah enhancement. Enhancement itu yaitu tadi gambar-gambar komputer itu eh, membuat sebuah bagaimana mengedit sebuah gambar dari yang tadinya kurang baik menjadi baik. Contohnya dulu itu yang namanya gambar Ronsen itu yang ketika AI ataupun computer vision belum ada ataupun digital image processing belum ada, itu gambar ya misalkan seadanya dapatnya padahal kameranya dulu belum support. Nah, sekarang itu enggak, ketika kameranya seadanya. Jadi kan untuk meminimalkan hasil, memaksimalkan hasil dan untuk kebutuhan storage seminimal mungkin kan gambar itu bisa di capture yaitu dengan resolusi serendah mungkin. Kemudian ya pokoknya bagaimana gambar itu diambil dalam resolusi serendah mungkin tetapi tetap bisa teranalisis. Kalau misalkan gambarnya sudah diambil dengan bagus, nggak perlu diedit memang. Tetapi nanti efek jangka panjangnya adalah penyimpanan dan lain sebagainya akan bermasalah. Makanya konsep dari atau prinsip dari citra digital itu adalah mengambil citra seminimal mungkin, kemudian sistem akan memproses itu dengan keadaan yang seminimal mungkin itu. Nah, contohnya ini adalah gambar yang agak blur ya, gambar rongsen ataupun ya ini kursorku. Nah, dari sebuah paru atau ini, nah itu kemudian diproses, di kontrasnya dinaikkan, kemudian yang gelap diterangkan, yang terang agak diredupkan. Nah, ini adalah proses mungkin bisa histogram equalization ataupun menggunakan contrast stretching. Nah, ini PCB, jadi pendeteksian PCB. Jadi dulu itu bagaimana sebuah komputer ataupun sistem itu bisa mengetahui apakah komponen PCB ini sudah terpasang semua. Jadi dengan cara ngefoto aja, cekrek. Setelah difoto, nah ini akan hasil fotonya ini dijernihkan dulu, hasil itu baru diolah. Kemudian pada sebuah gambar yang mana itu terlalu cerah. Nah, kalau gambar terlalu cerah berarti kecerahannya diturunkan. Gambar terlalu gelap, kecerahannya ditambah. Nah, kemudian contoh lain di apa? Text slash from MRI scan of canine heart, find boundaries between types of tissue. Jadi apa ya ini? Jadi di sini adalah sebuah gambar jantung ya. Nah, ini kebalik gambarnya harusnya. Nah, ini mungkin karena ngambil sisi. Nah, ini yang di sini adalah gambar sebelumnya. Setelah itu supaya ini gambarnya lebih jelas, maka image with gray level represent tissue density. Jadi yang ini berarti apa ini? Density. Density itu adalah image density ya. Apa ya? Mungkin ketebalan, kerapatan. Apa? Ya, kerapatan dia density. Kemudian use a suitable filter to highlight edge. Jadi dengan adanya ini kan yang namanya digital image processing itu ada filter-filter ya, ada filter low pass filter, high pass filter. Nah, sebenarnya ada banyak sekali. Jadi bagaimana gambar ini nanti diubah dulu seperti ini biar apa? Biar ketika nganalisis dokter radiologinya itu ketika nganalisis biar lebih mudah. Oh, ini jelas, tepiannya jelas. Nah, dari sinilah kemudian ini ada penyakitnya atau enggak itu lebih akan mudah dianalisis. Nah, bagaimana caranya? Ya, tanya sama dokter radiologi. Kemudian ini di dunia industri, human operators are expensive, slow and unreliable. Jadi human operator ketika manusia yang menjadi operator ketika dalam sebuah pabrik itu ya ini mahal. Kita perlu menggaji tiap bulan. Slow, lambat, dan unreliable, tidak tahan. Ketika bekerja selama 24 jam berturut-turut ya nggak mungkin cukup. Nah, kalau mesin ya bisa aja. Nah, dan juga kalau human ya itu banyak ngeluh. Nah, kalau mesin kan nggak ngeluh, paling rusak, rusak diganti. Nah, di sini bagaimana ini contohnya ketika ini akan mendeteksi apakah sebuah minuman ya, minuman ini sudah terisi penuh apa belum. Ya udah, dalam itu mesin itu jalan, minumannya jalan, difoto, crack. Nah, terus setelah itu kalau ada yang ininya tidak penuh atau mungkin ini mengambil luas, menilai luas, kan bisa aja ini dihitung dari luasnya. Luas yang warna putih
Mana sih kursorku? Nah, ini katakanlah luas yang warna putih atau botol putih yang warnanya putih di atas intensitasnya sekian. Nah, itu berarti dia termasuk kategori kosong. Nah, harusnya luasnya minimal sekian. Nah, berarti yang luasnya lebih dari situ berarti dia fail. Nah, dari situ bisa di ini. Itulah contoh-contoh yang lainnya. Nah, ini ada parkir, kemudian fingerprint, ataupun speed toll, autonomous toll system. Jadi ketika mendeteksi kecepatan, nah itu yang difoto apanya itu ya plat nomornya, parkir, kemudian fingerprint, jelas sekali. Komputer more natural. Nah, kemudian ada yang lain lagi yaitu tentang HCI, Human Computer Interaction. Jadi penerapannya ada di ada face detection sampai face recognition. Nah, detection sama recognition itu beda ya. Kalau detection itu hanya mendeteksi, kalau recognition mengenali. Jadi ini wajah siapa, wajah siapa. Ini biasanya digunakan di Iron Man. Nah, kemudian sebenarnya tahapannya bagaimana? Nah, di sini tahapannya sendiri ada bermacam-macam sebenarnya ya, tergantung ya teorinya juga siapa yang dipakai. Tetapi secara garis besar hampir sama. Pasti ada image acquisition, enhancement, kemudian restoration dan morphological ini opsional ya. Segmentasi yang jelas, kemudian recognition, representation ini kadang sudah masuk ke ranah eh, pattern recognition ataupun computer vision kalau misalkan ini model advance. Kita lihat dari tahap yang pertama. Image acquisition. Di sini sebenarnya apa sih proses yang dilakukan ya? Kalau image acquisition itu adalah proses pengambilannya bagaimana. Jadi ketika kita akan menganalisis sebuah aplikasi, berarti kita harus tahu gambarnya ini bagaimana dia akan mengambilnya. Katakanlah posisi kameranya seperti ini, kemudian kamera yang di apa resolusinya menggunakan berapa resolusinya, gambar yang diambil apakah black and white ataukah itu apa itu eh, berwarna dan lain sebagainya. Itu di proses itu seperti itu. Image acquisition itu berkaitan dengan bagaimana proses gambar akan diambil, resolusi, ukuran, kemudian warna atau enggak. Nah, itu. Proses yang pertama, yang kedua image enhancement. Setelah menentukan bagaimana gambar itu akan di-capture, kemudian image enhancement apa yang akan kita terapkan di situ. Misalkan bisa berbeda-beda. Katakanlah di tempat yang saya akan meng-capture jalan tol misalkan. Jalan tol atau mobil di sebuah jalan tol. Nah, itu di situ rawan cuacanya adalah misalkan panas sehingga akan rawan brightness-nya akan terlalu banyak. Makanya di situ saya terapkan operasi seperti berarti brightness-nya akan saya turunkan secara otomatis ketika setelah nanti meng-capture. Bisa jadi misalkan saya mengambil gambar di kegelapan malam. Nah, gambar di kegelapan malam ini pasti eh, objeknya akan nanti gelap. Makanya saya membutuhkan brightness yang lebih di sistem saya. Nanti otomatis di brightness dinaikkan. Atau kalau enggak, kalau misalkan lebih advance lagi, berarti sistem itu harus bisa mendeteksi gambar yang diambil itu akan seperti apa itu. Oh, ini blur. Berarti blur saya akan terapkan sharpening. Ketika ini gambarnya kontrasnya terlalu tinggi, oh berarti kontrasnya saya rendahkan. Berarti ini adalah kategori gambar sehingga jadi sistem harus tahu dulu bagaimana komposisi gambar yang ideal itu seperti apa. Nah, itu kalau advance. Kemudian tahap yang ketiga image restoration. Ya, ini bisa enggak sih. Jadi katakanlah ini image restoration ini digunakan biasanya untuk yang image acquisition-nya berasal dari gambar-gambar scan atau foto-foto jadul. Nah, itu secara sistem itu bisa membuat dari gambar scan kemudian membuat menjadi JPEG. Seperti itu. Itu contohnya. Jadi restorasi ya mengembalikan. Morphological. Nah, ini kalau morfologi itu proses membesarkan atau mengecilkan objek yang diinginkan. Jadi katakanlah ini sidik jari. Kadang orang itu kalau ngepres sidik jari, kadang ada yang cuma di ujung kukunya, ada yang di semuanya, ada yang melebihi. Nah, kalau melebihi bagaimana? Berarti itu akan di-reduce, dikecilkan. Namanya ini proses morfologi itu ada dua, dilasi dan
Satunya apa? Lupa saya. Pokoknya ada dilasi dan saya lupa. Dilasi atau dilatasi, satunya itu apa ya? Saya lupa pokoknya. Nanti bisa di itu sendiri. Kemudian setelah itu ada yang namanya segmentation. Kalau segmentation itu wajib ada. Karena apa? Segmentation itu adalah mensegmentasi antara objek utama dan juga background. Jadi katakanlah saya akan mendeteksi sebuah kunci, enam macam-macam kunci. Dan image acquisition-nya adalah saya letakkan kunci itu di sebuah papan berwarna putih. Dan karena kuncinya hitam ya. Jadi ketika difoto pasti background dan juga objek pasti akan lebih memudahkan sistem. Jadi yang warnanya putih akan di-delete, kemudian yang warna hitam akan tetap ada. Itu salah satunya contohnya. Bagaimana ketika objek itu adalah manusia di antara pohon-pohonan. Nah, kira-kira apa yang akan dideteksi? Ya lebih enak face detection. Jadi ketika ada wajah di situ, wajahnya dilindungi, berarti yang selain wajah di situ adalah background, maka semuanya di-delete katakanlah. Ya bisa jadi seperti itu. Kemudian ini mulai object recognition, ini sebenarnya lebih sudah mengarah ke ini ya, pattern recognition. Nah, ini kita bahas di video selanjutnya aja. Nah, kemudian ini image compression. Jadi image compression dan color image processing ini adalah berkaitan dengan ranah atau domainnya. Bisa jadi di dalam digital image processing itu tidak melakukan apa-apa, tapi cuma image compression aja. Bisa jadi. Karena terlalu banyak ataupun untuk meminimalkan memori. Nah, kemudian color. Nah, kalau color ini juga. Jadi kadang mengubah dari color menjadi grayscale, kalau grayscale menjadi color. Nah, contohnya seperti itu. Nah, itu sudah selesai. Jadi saya menghindari terlalu panjang ya videonya biar nggak terlalu panjang. Jadi mungkin itu dulu untuk yang di pertemuan ini. Jadi nanti teman-teman ketika UTS juga siap-siap ya. Jadi bagaimana sih ketika saya minta untuk mendownload sebuah aplikasi, kemudian kalian analisis prosesnya. Jadi dari image acquisition-nya ini bagaimana aplikasi ini. Misalkan aplikasi filter Instagram. Ya berarti ya menggunakan kamera depan, kemudian menampilkan wajah orang. Ketika tidak ada wajah berarti sistem tidak akan bekerja. Kemudian resolusinya mungkin berapa, katakanlah. Ya itu bisa bisa kalian cari infonya di aplikasi seperti apa. Kemudian image enhancement perlu nggak di sini? Katakanlah saya ada di, kalian coba aja di gambar yang terlalu terang. Ketika saya ada wajah terang, apakah ini tetap bisa mendeteksi? Ya kalau mendeteksi berarti di sana ada proses enhancement-nya. Karena ketika gambar terlalu terang, harusnya secara nalar komputer itu tidak bisa mendeteksi. Tetapi kalau di sana ada proses enhancement-nya, katakanlah di dalam sistem dia akan di-reduce, berarti itu ada. Kemudian apakah image restoration ada? Kalau nggak ada ya nggak ada. Kemudian segmentation-nya, bagaimana ini melakukan segmentasi antara misalkan filter Instagram kan berarti face ya. Jelas kalau itu dari face Pak. Dari face itu yang kedeteksi face nanti akan ditetapkan, yang lain berarti akan diabaikan atau dianggap tidak ada. Jadi yang akan diterapi objek. Nah, itu. Kemudian mulai object recognition-nya bagaimana? Nah, itu akan kita bahas di video selanjutnya. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.